Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadrat Nabiul Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kullin ashabi kullin ajma'in wa tabi'ina wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma ila arwahil aimatil arba'atil mujtahidina muqallidin fiddin wa ila arwahil ulama'il masyahidina wal awliya'i aina makanu. Tsumma ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa akhwalina wa khalatina wa a'mamina wa ammatina wa ila jami'i masyayikhina nah khususan ila jami masyayikhina fi Ma'had Lirboyo, Syekh Abdul Karim, Syekh Marzuki Dahlan, Syekh Makhrus Ali, Syekh Idris Marzuki, Syekh Bakhrul Ulum, Syekh Tahir Marzuki, Syekh Imam Yahya Makhrus, Syekh Ma'sum Jauhari, Syekh Abdul Aziz Mansur, Syekh Ahmad Habibullah Zain wa jami'i dzurriyyah Lirboyo, ya Allah, wa jami'i usulihim wa furihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa intasaba ilaihim wa ila jami'i asatidina wa ila jami'il mu'allifil kutubi allati ta'allamnaha wa 'allamnaha. Nah khususan ila mu'allifi manzumah aqidatul awam As-Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki Al-Maki wa jami'i syurrahi hadhil manzumah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman Mahasantri Ula 17, 18, 19, dan 20 yang kami banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa melanjutkan kegiatan ta'alum kita di Madrasah Diniyah Ma'had Al-Jami'ah IAIN Tulungagung ini. Untuk jadwal kita pada pagi hari ini, kita masih akan meneruskan mempelajari manzumah aqidatul awam karya beliau Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki. Kemarin kita sudah membahas tentang nasab Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari jalur ayah, jalur kakek. Untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, kita akan mempelajari nasabnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari jalur ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Dene ingkang saking arah ibu inggih punika dumugi Sayyid Kilab, rupinipun kados ingkang kasebat wonten ngandhap. Sementara nasabnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari jalur ibu yang wajib kita ketahui itu sampai ke Sayyid Kilab saja, sebagaimana nasab-nasab yang telah disebutkan di nazam berikut ini. Waidon lan khale maneh nisbatuhu tawi nasabe nabiyuna min jihatil ummi kan tetep saking arah-arah ibu, min jihatil ummi saking arah-arah ibu, min jihatil ummi saking arah-arah ibu, iku tajibu wajib apa ma'rifatuhu ngawarwi nisbatuhu. Dalam nazam ini dijelaskan bahwa nasabnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari jalur ibu ini juga wajib untuk diketahui oleh orang mukallaf. Umun Nabi utawi ibune Kanjeng Nabi, sifati an-nabi sahibil mafakhiri kang anduweni pira-pira derajat keagungan iku Aminatu Sayyidah Aminah. Umun Nabi iku Aminatu Sayyidah Aminah, binton kang dadi putra wadon liwah bin kedue Sayyid Wahab
liwahbin kaduwe Sayyid Wahab at-tahiri kang suci. At-tahiri kang suci. Ibnun ai huwa. Tegese utawi Wahab iku ibnun dadi anak lanang. Iku ibnun dadi anak lanang li Abdi Manafin kaduwe Sayyid Abdi Manaf. Kaduwe Sayyid Abdi Manaf alil qadri kang dhuwur derajate. Alil qadri kang luhur derajate ibnun ai huwa. Tegese utawi Abdi Manaf iku ibnun dadi anak lanang. Iku ibnun dadi anak lanang li Zuhrata keduwe Sayyid Zuhrah. Li Zuhrata keduwe Sayyid Zuhrah ma'akilabin ing dalam sartane Sayyid Kilab. Ma'akilabin ing dalam sartane Sayyid Kilab. Fadri mongko weruh sapa sira. Fadri mongko weruh sapa sira. Ibunya Kanjeng Nabi yang mempunyai derajat atau kedudukan yang besar itu adalah Sayyidah Aminah. Sayyidah Aminah merupakan putri dari Sayyid Wahab yang bersih at-tahir. Kemudian Sayyid Wahab putra dari Sayyid Abdi Manaf. Kemudian Sayyid Abdi Manaf yang tinggi derajatnya, alil qadri, tinggi kedudukannya, ini merupakan putra dari Sayyid Zuhrah. Sedangkan Sayyid Zuhrah ini putra dari Sayyid Kilab. Fadri maka ketahuilah. Itulah nasabnya Kanjeng Nabi dari jalur ibu. Lanjut. Soal nasabipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking arah rama saha ibu punika pepanggihan wonten ing embahipun ingkang asma sinten? Ditanyakan nasabnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jalur ayah dan jalur ibu itu bertemu di kakek beliau yang bernama siapa? Dijawab, inggih punika pepanggihan wonten ing mbahipun ingkang asma Sayyid Kilab, yaitu bertemu di kakeknya Kanjeng Nabi yang bernama Sayyid Kilab. Dene syahidipun inggih punika fa ummu tahama abihi tajtami fi jatihi kilabi yahadastami. Fa ummu toha mongko utawi ibune Kanjeng Nabi kang aran Toha. Toha itu ismun min asma'ihi sallallahu alaihi wasallam. Fa ummu toha mongko utawi ibune Kanjeng Nabi Muhammad ma'abihi ing dalem sartane ramane Toha atau Kanjeng Nabi, ma'amihi ing dalem sartane ramane Toha iku tajtami'u kumpul sapa ummu Toha. Iku tajtami'u kumpul sapa ummu Toha, kumpul fi jatihi ing dalem mbahe Toha. Fi jatihi ing dalem mbahe Toha kilabin rupane Sayyid Kilab. Kilabin rupane Sayyid Kilab ya hadza he iki wong kang nyupre ilmu. Ya hadza he iki wong kang nyupre ilmu istami amrih ngrungokno sapa sira. Istami amrih ngrungokno sapa sira. Tadi ditanyakan di kakek yang bernama siapa? Nasabnya Kanjeng Nabi dari jalur ayah dan jalur ibu ini bertemu. Ya, kemudian dijawab, ya. Di dalam nadzam ini dijelaskan bahwa ibunya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu nasabnya bertemu dengan ayah beliau Kanjeng Nabi di kakeknya Kanjeng Nabi yang bernama Sayyid Kilab. Ya hadastami, wahai orang yang mencari ilmu, istami dengarkanlah. Kita lanjutkan. Soal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika dipun putraaken saha seda wonten ing negari pundi? Ditanyakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan dan meninggal di negara mana? Dijawab inggih punika dipun putraaken wonten ing negari Mekah Al-Musyarrafah. Saha seda wonten ing negari Madinah Al-Munawwarah. Dene syahidipun inggih punika
Kanjeng Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Makkah Al-Musyarrafah, dan beliau dimakamkan, meninggal dan dimakamkan di kota Madinah Al-Munawwarah. Syahid nazamnya yaitu nazam berikut ini. Mauliduhu bima katal aminah, wafatuhu bi Thaibatal Madinah. Mauliduhu utawi oleh kaputraaken Kanjeng Nabi. Mauliduhu utawi oleh kaputraaken Kanjeng Nabi, utawi oleh kaputraaken Kanjeng Nabi Muhammad SAW iku bimakata ing dalem tanah Makkah. Iku bimakata ing dalem tanah Makkah. Makkah jarinya menggunakan fathah nggih, karena tidak menerima tanwin sebab ada ilat taknis tak itu dan juga alam nama. Sifate Makkah al-aminati kang den sentosaaken. Al-aminati kang den sentosaaken utawa kang aman. Makkah ini adalah kota yang mendapatkan julukan Aminah nggih, yang artinya aman. Nggih, li amnin nasi fiha jahiliyatan wa islaman, sebab penduduk di kota Makkah baik pada zaman sebelum Islam datang atau pada zaman jahiliyah dan sesudah Islam datang, ini semua penduduknya aman, semua aman. Dan juga negara Makkah atau sekarang kota Makkah ini merupakan tanah haram, dijadikan oleh Allah sebagai tanah haram, yang di kota tersebut ini tidak boleh ada darah manusia yang mengalir, dan juga layut lamu fi ahadun, tidak boleh ada seseorang dianiaya di sana, dizalimi di sana. Bahkan bukan hanya manusia saja, wala yusadu saiduhu, hewan buruan pun di sana juga tidak boleh untuk diambil, diburu. Bahkan bukan hanya manusia dan hewan, tumbuhan-tumbuhan yang ada di sana yang masih basah ini juga tidak boleh untuk dipotong, illa lidawa, kecuali untuk obat. Sehingga karena aman manusia atau penghuni, penduduk, hewan dan tumbuhannya di sana aman, maka kota Makkah ini dinamakan dengan Al-Aminah. Wafatuhu, kita lanjutkan. Wafatuhu ta'i wafati Kanjeng Nabi. Wafatuhu ta'i wafati Kanjeng Nabi iku bi Thaibah ing dalam tanah Thaibah. Iku bi Thaibah ing dalam tanah Thaibah. Tanah Thaibah niku al-Madinati rupane Madinah. Al-Madinati rupane Madinah. Al-Madinati rupane Madinah. Thaibah itu ya ismun min asma'i Madinah. Sedangkan wafatnya Kanjeng Nabi itu di kota Madinah, dan beliau dimakamkan di sana. Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam mensyarah nazam ini beliau menjelaskan bahwa wajib bagi kita orang mukallaf, orang yang sudah beragama Islam, sudah balik dan berakal, akalnya normal, ini berkewajiban untuk meyakini bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW telah dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Makkah dan dijadikan utusan, diangkat menjadi rasul juga di kota Makkah, dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW meninggal dan dimakamkan di kota Madinah. Kita sebagai orang mukallaf wajib untuk meyakininya. Bahkan beliau Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam kitab Fathul Mu'in, beliau menjelaskan bahwa para orang tua ini berkewajiban untuk memberitahu atau mengajari anaknya, memberitahu kepada anaknya bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu diutus di kota Makkah, dilahirkan di kota Makkah, meninggal dan dimakamkan di kota Madinah. Bahkan kewajiban memberitahu anak tentang masalah ini itu harus didahulukan sebelum para orang tua ini mengajari anak-anaknya tentang perihal sholat dan yang lainnya. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Nawawi, menurut qaul shahih
bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW dilahirkan inda turunil fajri, pada waktu keluarnya fajar, berarti pagi keluarnya fajar. Pada hari Senin, beliau dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 dari Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal pada tahun Gajah. Dijelaskan pula bahwa Kanjeng Nabi lahir dalam keadaan begitu lahir langsung memandang ke atas, rafi'an basoro ila sama, langsung memandang ke atas, memandang langit dan meletakkan kedua tangannya di bumi. Ini sebagai isyarah bahwa kelak Kanjeng Nabi menjadi orang yang besar. Dan juga Kanjeng Nabi terlahir dalam keadaan sudah memakai celak dan juga sudah bersih, sudah terpotong pusarnya. Bahkan Kanjeng Nabi lahir sudah dalam keadaan makhtunan, sudah dalam keadaan terkhitan. Namun menurut sebuah pendapat, yang mengkhitan Kanjeng Nabi adalah kakek beliau pada hari ke-7 menurut sebuah qil. Kita lanjutkan soal Kanjeng Nabi Muhammad SAW dipun paringi wahyu nalika yuswa pinten. Ditanyakan, Kanjeng Nabi Muhammad SAW diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala pada umur berapa? Saha pinten yuswanipun Kanjeng Nabi punika, dan juga berapa umurnya Kanjeng Nabi? Dijawab, Kanjeng Nabi dipun paringi wahyu nalika yuswa 12 tahun. Kanjeng Nabi Muhammad SAW diberi wahyu oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala pada umur 40 tahun. Dene yuswanipun inggih punika 63 tahun. Sedangkan umurnya Kanjeng Nabi itu 63 tahun. Syahidipun inggih punika atamma qablal wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sittina. Atama nyampurnaaken sapa Kanjeng Nabi, atama nyampurnaaken sapa Kanjeng Nabi qoblal wahyi ing dalem sadurunge turune wahyu. Qoblal wahyi ing dalem sadurunge turune wahyu nyempurnakan arba'ina ing umur 40 tahun. Arba'ina ing umur 40 tahun. Arba'ina ing umur 40 tahun. Menurut qaul sahih Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini mendapatkan wahyu ketika sudah genap berumur 40 tahun. Intastikmali arba'ina min ghairi ziyadatin wala naqsin, ketika sudah genap berumur 40 tahun tanpa kurang tanpa lebih, min ghairi ziyadatin wala naqsin. Itu menurut qaul sahih yang diikuti oleh jumhur, oleh mayoritas para ulama. Dan Kanjeng Nabi menerima wahyu pertama yaitu di Gua Hira. Di Gua Hira beliau Syekh Muhammad Al-Hadrami di dalam kitab Nurul Yakin mengatakan bahwa wahyu yang turun pertama kali kepada Kanjeng Nabi, atau wahyu turun pertama kali pada Kanjeng Nabi itu kana fi 17 Ramadan, pada tanggal 17 bulan Ramadan pada tahun yang ke-13 qoblal hijrah, sebelum hijrah nggih. Fadzalika yuwafiqu Juli sana 610 yang bertepatan dengan bulan Juli pada tahun 610 Masehi. Jadi wahyu pertama kali turun kepada Kanjeng Nabi itu pada tanggal 17 bulan Ramadan di Gua Hira. Di Gua Hira, makanya pada tanggal 17 bulan Ramadan yang sebentar lagi insyaallah kita sudah masuk Ramadan, pada tanggal 17 ini biasanya diperingati dengan nuzulul Quran, karena Kanjeng Nabi pada tanggal tersebut ini pertama kali menerima wahyu. Wa umruhu ta'i umure Kanjeng Nabi. Wa umruhu ta'i umure Kanjeng Nabi iku qad jawaza. Teman-teman ngliwati apa umur? Iku qad jawaza. Teman-teman ngliwati apa umur? Liwati asitina ing swidak taun. Asitina ing swidak taun. Asitina ing swidak taun. Sedangkan umurnya Kanjeng Nabi itu 63 tahun. Perlu diketahui bahwa para ulama ahli sejarah ini
menyampaikan atau ya sepakat ya bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu wafat pada hari Senin ya, tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun 11 atau bertepatan dengan tanggal 8 Juni tahun 632 Masehi. Itu mayoritas ulama mengatakan seperti itu. Jadi kelahirannya Kanjeng Nabi dan wafatnya itu sama, baik hari maupun tanggalnya. Namun kalau menurut Syekh Muhammad Al-Hadrami dalam kitab Nurul Yakin ini bisa dilihat di halaman 273 ya, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW wafat pada hari Senin tanggal 13 kalau menurut Syekh Muhammad Al-Hadrami ini. Tapi kalau kebanyakan ulama beliau Kanjeng Nabi wafat itu pada tanggal 12-nya. Pun nggih wallahu a'lam bishawab. Teman-teman Masantri Ula yang kami banggakan, pertemuan kita pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu nggih. Ada kurang lebihnya apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum